Assalamualaikum sahabat jejak buku. Mari kita saling berbagi doa. Semoga kita semua selalu sehat dan diberi keberkahan rezeki. Jejak buku kali ini tentang contoh sebuah paragraf. Saya mempunyai 4 buku. Yang pertama ini buku lama, buku komposisi, buku lama sekali ini yang ditulis oleh Profesor Goris Kraf. Ini buku babon, buku yang sangat melegenda. Saya juga punya buku tentang paragraf yang ditulis oleh Profesor Djoko Saryono dari Universitas Negeri Malang. Buku tentang menulis secara populer. Ini ditulis oleh Ismail Marahimin. Dan satu lagi buku yang menurut saya, ini buku yang luar biasa. Buku tentang menulis karya ilmiah yang ditulis oleh Profesor Abdul Wahab. Beliau adalah dosen saya di Universitas Negeri Malang. Bagaimana cara membuat paragraf yang baik dan efektif? Tonton video ini sampai selesai. Sebelum berlanjut, silakan tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. Karena akan ada banyak ringkasan dan ulasan buku-buku keren yang harus kita tahu. Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa paragraf adalah bagian bab dalam suatu karangan yang biasanya mengandung suatu ide pokok. Menurut Goris Kraf, paragraf atau alinea adalah suatu kesatuan gagasan atau ide. Paragraf adalah suatu kesatuan yang memiliki tingkat kesatuan yang lebih tinggi dari kalimat. Paragraf merupakan suatu kumpulan dari kalimat yang saling berkaitan dalam suatu rangkaian untuk membentuk ide atau gagasan. Profesor Djoko Saryono mengatakan bahwa paragraf adalah rangkaian kalimat yang bertalian secara padu yang membentuk satu gagasan yang utuh. Ismail Marahimin juga mengatakan bahwa paragraf adalah bagian-bagian dari wacana tertulis dan setiap bagiannya terdiri dari satu kata atau satu kalimat atau beberapa kalimat dan mengandung satu alur pikiran atau satu pernyataan utuh mengenai satu bab atau sudut atau sisi tertentu dari objek yang sedang dibahas. Kemudian pendapat terakhir di Profesor Abdul Wahab, beliau mengatakan bahwa paragraf adalah satuan pikiran yang paling dasar dalam suatu tulisan. Dalam suatu paragraf, sekelompok kalimat saling berkaitan mengembangkan satu ide pokok. Intinya adalah dalam sebuah paragraf itu harus ada ide pokok atau gagasan utama. Yang gagasan atau ide pokok tadi itu dituangkan dalam satu kalimat atau beberapa kalimat. Kalimat satu dengan kalimat yang lain itu saling berkaitan dalam rangka mengembangkan satu ide pokok. Profesor Abdul Wahab kemudian memberikan contoh. Contoh ini sering sekali saya pakai dalam workshop-workshop penulisan. Beliau mencontohkan, dalam kehidupan modern, wibawa orang tua cenderung menipis. Tidak sedikit gadis yang menentang ibunya dan menganggap pandangan ibunya sebagai pandangan yang kolot. Karena itu, mereka berbuat sekehendak hatinya. Di samping itu, anak laki-laki menurut teori Sigmund Freud sejak kecil sudah mulai membenci ayahnya dan mencemburui jika ayahnya mendekati ibunya. Pada keluarga miskin, terutama di kota-kota besar, tinggal di rumah tidak begitu menarik bagi anak-anak karena fasilitas yang tersedia tidak dapat memenuhi kesenangan anak. Singkatnya, para orang tua di zaman modern ini makin renggang hubungannya dengan anak-anaknya. Dan akibatnya, disiplin dan rasa hormat kepada orang tua berangsur-angsur hilang. Paragraf di atas merupakan contoh paragraf yang baik. Di dalamnya terdiri dari 3 unsur yang harus ada dalam sebuah paragraf. Pertama adalah adanya kalimat topik. Yang kedua, adanya kalimat-kalimat penunjang atau kalimat pendukung. Dan yang ketiga, kalimat penyimpul. Kita bahas satu persatu di sini. Unsur yang pertama tadi adalah kalimat topik. Di dalam kalimat topik harus tertulis ide pokok atau gagasan utama.
Biasanya kalimat topik ini berada di kalimat pertama dari sebuah paragraf. Dan di sana juga ada batasan masalah atau ide pengendali. Jadi dalam satu kalimat, biasanya di kalimat pertama, itu merupakan kalimat topik dan di situ ada ide pokok atau gagasan utama di situ dan disertai dengan batasan masalah atau ide pengendali. Jadi ide pengendali ini nanti yang berikutnya akan saya jelaskan. Apa bedanya topik dan kalimat topik? Topik tentu biasanya terdiri dari satu kata atau dua kata yang singkat. Topik tidak berupa kalimat. Itu yang membedakan antara topik dan kalimat topik. Kalimat topik biasanya tersusun berupa kalimat. Persamaannya antara topik dan kalimat topik keduanya harus menghadirkan ide pokok atau gagasan utama. Jadi intinya dari adanya kalimat topik itu di situ ada kalimat ya, bukan satu dua kata, tapi berupa kalimat yang di situ ada ide pokok atau gagasan utama. Di dalam kalimat topik terdapat ide pengendali. Tadi yang saya sampaikan tadi bahwa di dalam kalimat topik itu terdapat ide pengendali. Ide pengendali inilah yang harus kita jelaskan. Ide pengendali ini harus tertulis dalam kalimat-kalimat penunjang. Makanya tadi saya bilang, yang pertama adalah kalimat topik, yang kedua adalah kalimat-kalimat penunjang, dan yang ketiga kalimat penyimpul. Jadi, ide pengendali ini harus tertulis dalam kalimat penunjang. Ini contoh paragraf di atas, topiknya adalah wibawa orang tua. Kemudian kalimat topiknya adalah dalam kehidupan modern, wibawa orang tua cenderung menipis. Itu berada di kalimat pertama. Sahabat-sahabat, berikutnya adalah unsur yang kedua, kalimat-kalimat penunjang atau kalimat ini bisa juga disebut kalimat pendukung. Apa fungsinya? Kalimat ini mendukung atau menunjang atau menjelaskan atau menjabarkan lebih rinci ide pengendali. Penjelasannya dapat berupa contoh atau ilustrasi, sebagaimana tadi saya sampaikan. Nah, biasanya kalimat ini berada di kalimat kedua, kalimat ketiga, atau kalimat keempat dalam sebuah paragraf. Jika sampai kalimat keempat, maka ide penyimpulnya itu berada di kalimat kelima. Contoh paragraf di atas tadi, kalimat penunjangnya yang menjelaskan ide pengendali. Ide pengendalinya di sini adalah cenderung menipis. Oleh karena itu, kalimat penunjangnya. Yang pertama adalah, para gadis menentang ibunya karena pandangan ibunya dianggap kolot. Itu kalimat penunjang atau kalimat pendukung. Berada di kalimat kedua. Kemudian, yang kedua adalah, anak laki-laki menaruh rasa cemburu terhadap ayahnya. Kalimat penunjang yang ketiga, anak-anak miskin di kota-kota besar tidak tahan tinggal di rumah. Kalimat penunjang tidak boleh menyimpang dari ide pokok atau gagasan utama yang ada dalam kalimat itu. Justru kalimat penunjang atau kalimat pendukung itu adalah merupakan kalimat yang di dalamnya itu menunjang atau mendukung kalimat topik atau mendukung atau mengilustrasikan atau mendetailkan gagasan utama dalam kalimat topik tadi. Kemudian unsur yang ketiga adalah kalimat penyimpul. Ternyata di dalam sebuah paragraf itu ada kalimat penyimpulnya. Kalimat ini biasanya berada di kalimat bagian akhir sebuah paragraf. Kalimat penyimpul adalah kalimat yang mengulangi lagi ide pokok atau gagasan utama yang terdapat di dalam kalimat topik di awal kalimat tadi atau di kalimat pertama tadi dengan cara kalimatnya yang berbeda. Sehingga kalimat penyimpul ini kata kuncinya adalah membuat kalimat ulang, mengulangi atau menulis ulang ide pokok atau gagasan utama dalam kalimat topik dengan menggunakan kalimat berbeda
tapi intinya tetap sama dengan kalimat yang pertama tadi. Contoh paragraf di atas ditutup dengan kalimat penyimpul. Singkatnya, para orang tua di zaman modern ini makin renggang hubungannya dengan anak-anaknya. Dan akibatnya, disiplin dan rasa hormat kepada orang tua berangsur-angsur hilang.